Halo semuanya, balik lagi di Inner Voice episode keempat. Di sini kita akan bahas hal-hal yang lagi happening dan rasanya deket banget sama kita, tapi dari POV yang berbeda. So, langsung aja kita mulai. Gue mau nanya jujur deh sama kalian. Akhir-akhir ini, pas kalian lagi asik scrolling sosmed, ngerasa merinding gak sih lihat berita yang lewat? Mulai dari algoritma yang isinya badai ekonomi, PHK massal, bahkan sampai harga barang yang naiknya diam-diam. Dan pastinya, kalian juga pernah kepikiran kan, masa depan kita nanti gimana ya? Dan bahkan kalimat itu mulai ganggu kewarasan. Di tengah kondisi dunia yang makin kacau, kita sebagai Gen Z sebenarnya bisa bertahan nggak ya? So, let's talk about it. Oke, kita mulai dari apa yang kelihatan dulu nih depan mata. Kurs rupiah yang belakangan ini terus melemah terhadap dolar. Buat beberapa orang, mungkin ini cuma sekedar grafik yang naik, turun, dan gak ada hubungannya sama hidup mereka. Emang ada yang seperti itu? Keren banget ya hidupnya, gak ngerasa keganggu sama sekali. Tapi, buat kita-kita ini nih, efeknya nyata banget. Belum lagi urusan biaya bulanan hiburan yang ikutan naik, ongkos transportasi online yang makin mahal, sampai harga makanan yang makin mahal, tapi porsinya makin imut. Di tengah situasi ini, kita seolah-olah dipaksa untuk terus adaptif terhadap perubahan yang terjadi begitu cepat di luar kendali kita. Dengan situasi seperti ini, dalam diri kita muncul kecemasan yang mengkikis rasa aman kita sendiri. Jadi, kalau sekarang di detik ini lo merasa panik, bingung, marah, takut, atau bahkan ngerasa hopeless, I just want to say your feelings are highly valid. No cap on God, bro. Jangan biarkan orang-orang dari generasi sebelum ngecap kalau generasi kita ini lebay, dikit-dikit mental health, atau generasi strawberry yang lembek. Enggak, bro. Kita panik karena peduli sama hidup dan peduli sama masa depan. Dan kita juga khawatir karena kalau tantangan yang dihadapi ini sekarang jauh lebih berlapis. Merasa cemas di tengah ketidakpastian ini adalah respon yang sangat normal dan manusiawi. Akan ada bahaya besar kalau rasa negatif ini cuma dibiarkan menumpuk terus-menerus tanpa ada arah penyaluran yang jelas. Saat hal itu terjadi, otak kita otomatis jump in ke skenario paling buruk tanpa henti. Akhirnya, tiap malam kita mulai bertanya-tanya dengan cemas, gue bakal bisa punya rumah sendiri nggak ya nanti? Atau realitanya, gue bakal numpang di rumah orang tua seumur hidup. Bahkan, kecemasan itu mulai menyerang ranah personal kita. Bisa nggak ya gue ngebahagiain dan membalas budi orang tua gue nanti dengan kondisi kayak gini? Dampaknya apa? Energi kita habis tanpa sisa. Cuma buat mikirin hal-hal buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Kita lumpuh oleh pikiran kita sendiri. Terus, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita harus pasrah dan menyerah begitu saja sama keadaan? Jawabannya, enggak. Di waktu seperti ini, kita butuh banget senjata yang namanya resiliensi. Sederhananya, resiliensi itu bukan cuma soal bertahan, tapi kemampuan kita buat membalas hantaman keadaan dan tetap berdiri tangguh, walau ditekan sama situasi yang paling sulit sekalipun. Langkah-langkah paling awal dan paling mendasar buat ngebangun resiliensi ini adalah dengan memahami konsep akan sesuatu yang bisa dikendalikan. Kalian tahu kan, di dunia ini itu banyak hal-hal yang di luar kendali kita. Salah satu contohnya, kurs rupiah terhadap dolar tadi, dan krisis ekonomi global. Mau lo ngamuk pun, gak bakal bisa ngubah kebijakan itu sendiri. Makanya, daripada energi kita habis di sana, better fokus aja sama hal-hal yang di bawah kendali kita. Apa aja sih hal nyata yang bisa kita kendalikan? Jawabannya adalah emosi. Kita bisa loh mengendalikan atau meregulasi emosi kita sendiri terlebih dahulu. Kita duduk, atur nafas, dan bilang ke diri kita sendiri, oke, keadaan gue saat ini memang lagi nggak baik-baik aja. Dan ini adalah fakta nyata yang harus gue hadapin sekarang. Kenapa hal ini penting banget buat dikendalikan? Supaya energi di otak kita nggak habis cuma buat dipakai marah-marah, menyangkal, ataupun menolak kenyataan yang memang lagi terjadi.
Begitu emosi kita sudah stabil dan tenang, energinya baru bisa dialihkan secara jernih buat nyari jalan keluar. Selain itu, tolong banget, demi kesehatan lo, kurangin deh doom scrollingnya. Tetap update informasi itu perlu. Tapi, kalau feeds lo tiap detik cuma bikin dada sesek dan memicu panic attack, please stop sejenak. Hal kedua yang bisa lo kendaliin adalah kemampuan yang lo punya. Dan di masa-masa kayak begini, investasi terbaik adalah meningkatkan nilai yang ada di dalam diri lo sendiri, alias upskilling. Mulai sekarang, manfaatin waktu luang yang lo punya buat pelajarin keahlian baru yang bisa membantu lo ke depannya. Ketika skill lo bertambah dan nilai diri lo naik, secara otomatis value lo di dunia kerja juga bakal ikutan naik. Lo jadi orang yang dicari, bukan orang yang memohon-mohon dicari. Selain itu, lo harus mengatur keuangan masing-masing. Atur skala prioritas yang sesuai kebutuhan primer, sama kurangin tuh keinginan impulsif, because every cent matters. Yang ketiga, gimana cara lo untuk meningkatkan keberdayaan diri lo sendiri? Lo mungkin memang nggak bisa ya ngubah situasi makroekonomi di luar sana hari ini, tapi lo bisa banget memenangkan pertempuran kecil lo dengan menyelesaikan revisian bab skripsi lo atau kerjaan kantor yang bikin lo ngestak dan mandek dari hari kemarin. Dan lo tahu nggak? Setiap kali lo berhasil menyelesaikan satu tugas yang emang udah lo targetkan sendiri, otak lo bakal ngelepasin hormon dopamin. Hormon inilah yang membangun kembali rasa percaya diri lo dan ngasih tahu ke otak, boy, lihat nih, gue masih mampu dan masih pegang kendali atas hidup gue. Dunia boleh kacau, but life must go on. Last but not least, kalau kita mau belajar dari masa lalu, sejarah umat manusia itu udah berkali-kali ngebuktiin kalau badai ekonomi sekeos apapun, it will pass. Dan sejarah juga selalu mencatat hal yang sama. Generasi paling adaptif dan fleksibel nantinya bakal keluar sebagai pemenang sejati dan bakal memegang kendali penuh di masa depan. Kita boleh hari ini takut. Kita juga boleh hari ini merasa panik. Itu manusiawi. Tapi besok, kita harus tetap melangkah lagi, sekecil apapun langkah itu. Karena pada akhirnya, masa depan itu adalah milik orang-orang yang mau memperjuangkan hari-hari mereka. Untuk teman-teman yang nonton video ini, apa sih hal yang paling bikin kalian cemas atau overthinking belakangan ini? Dan langkah kecil apa yang udah kalian lakuin buat menjaga pikiran tetap waras menghadapinya? Tulis di kolom komentar ya. Dan share video ini ke grup WhatsApp keluarga, tongkrongan, atau teman dekat lo yang lagi kejebak di lingkaran overthinking. Stay tune juga di Inner Voice buat obrolan-obrolan penguat mental di episode berikutnya. Stay resilient, stay sane, and see you next time. Bye!